Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Apa kabar nih semuanya? Selamat datang di channel YouTube Fati Bilingual School. Perkenalkan, saya Cila Saukiah dari Achiever Castle kelas 4. Pada kesempatan kali ini, Cila akan mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan cerita riddle yang akan dibacakan oleh teman kita, Fahri. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Fahri akan menceritakan Kalahkan si Monster Sampah. Penulis Sebin Kim, ilustrator Sulin Kim. Dara, waktunya sarapan. Dara segera terbangun begitu mendengar suara kedua orang tuanya. Saat Dara sedang melahap sarapannya, ia mendengar suara yang lain, bukan suara ayahnya maupun ibunya. "Halo Dara," ucap suara tersebut. "Itu siapa ya?" "Aku di sebelah sini." Sebuah tong sampah di pojok dapur melambai kepada Dara. "Aku lapar sekali. Aku sudah melakukan perjalanan jauh dan belum makan apa-apa. Maukah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan?" Dara tidak tahu makanan apa yang harus diberikan untuk sebuah tong sampah. Lalu mencoba memberikan sedikit sarapannya. Namun tong sampah itu mendorong makanan tersebut menjauh. "Aku tidak suka makanan yang masih segar, Dara." "Begitu ya, coba ku ambilkan barang-barang yang lain." Dara berlari ke kamarnya, lalu keluar membawa banyak pakaian dan mainan baru. Akan tetapi, tong sampah itu tidak mau membuka bulunya, bahkan juga tidak suka barang-barang baru. Orang tua Dara datang dan memasukkan sekantong sampah ke dalam mulut si tong sampah. Kantong sampah itu penuh dengan makanan sisa, pembungkus cemilan, serta pakaian bekas Dara yang sudah kekecilan. Tong sampah itu dengan segera menelan semuanya. "Terima kasih," ucap si tong sampah. "Sekarang aku sudah kenyang dan bertenaga. Aku sudah siap beraktivitas lagi." "Namamu siapa?" tanya Dara kepada si tong sampah. "Dari mana kamu berasal?" "Namaku Tom-Tom. Aku berasal dari sebuah pulau di seberang lautan. Aku sedang mencari bala bantuan. Pulau itu merupakan tempat yang tenang dan damai. Di sana ada sebuah istana yang indah." Parang tong sampah selalu menjaga kebersihan pulau dengan memakan semua sampah yang terdapat di tepi pantai. Awalnya di sana hanya ada sedikit sampah yang dibuang secara sembarangan. Sampah-sampah itu pada akhirnya akan sampai di laut. Tiap malam setelah lelah bekerja seharian, kami para tong sampah akan berbaring sambil menikmati keindahan pulau kami. Tetapi belakangan ini ada banyak sekali sampah yang dibuang ke lautan. Akibat pulau kami dipenuhi oleh sampah, kami tidak sanggup memakan semuanya. Tumpukan sampah itu di pulau kami awalnya hanya seukuran anak anjing. Lalu tumpukan itu bertambah hingga sebesar singa, lalu hingga sebesar jerapah. Sekarang tumpukan sampahnya sudah sampai sebesar dinosaurus. Tumpukan sampah itu perlahan berubah menjadi monster sampah dan mengerikan. Monster itu menguasai pulau kami dan mendatangkan lebih banyak hal-hal menjijikan. Tak lama setelah itu, orang-orang di pulau jadi sakit akibat kuman yang ada dalam sampah, bahkan tumbuhan dan hewan di sana juga ikut sakit karenanya. Karena itulah aku memutuskan untuk mencari bantuan. Sejak saat itu aku sudah bepergian kemana-mana untuk menemukan orang yang bisa menyelamatkan pulau kami. Dara membayangkan hewan dan tumbuhan yang sakit. Ia merasa harus melakukan sesuatu. "Aku akan membantumu, Tom-Tom," seru Dara. "Apa yang bisa kulakukan?" "Kita bisa mulai dengan mengumpulkan sampah di sekolahmu agar sampah itu tidak berakhir di lautan." Tom-Tom menyarankan Dara dan teman-temannya segera mengumpulkan banyak sekali kantong sampah dan memberikan kepada Tom-Tom.
Tak lama, sekolah Dara pun menjadi bersih dan indah. Anjing-anjing di daerah sekitar sekolah juga merasakan perubahan dan terlihat gembira. Dara lalu mengajak lebih banyak temannya untuk membantu. Berkat ajakan Dara dan Tom-Tom, orang di seluruh kota pun ikut berbersih. Dara dan tim kebersihannya pun pindah dari sekolah menuju ke pantai. Setiap kantong sampah yang dimakannya membuat Tom-Tom jadi semakin kuat. Ia merasa yakin kalau pulaunya bisa diselamatkan. Setelah pantai bersih, tidak ada lagi sampah yang masuk ke dalam laut. Lautan pun jadi bersih lagi. Para paus dan lumba-lumba melompat kegirangan di air. Tom-Tom merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saatnya bagi Tom-Tom untuk mengalahkan si monster sampah. Dengan bantuan teman-teman baru mereka, Tom-Tom dan Dara menyeberangi lautan menuju pulau tempat tinggal Tom-Tom. Dari kejauhan, mereka dapat melihat monster sampah sedang menghancurkan pulau yang indah itu. Tom-Tom dan teman-temannya menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskan udara yang bersih dan segar ke arah monster sampah. Mereka terus menghembuskan udara sekuat dan selama mungkin. Segera saja monster sampah itu mulai mengecil. Ia menyusut sehingga seukuran jerapah, lalu ke seukuran singa. Akhirnya monster sampah jadi sebesar anak anjing saja. Ketika si monster sampah akhirnya menyusut hingga sekecil biji kacang, Tom-Tom segera menelannya bulat-bulat. Dara dan Tom-Tom bersorak senang setelah berhasil melenyapkan si monster sampah. Pulau Tom-Tom sekarang menjadi indah lagi. Pulau Tom-Tom sekarang menjadi damai. Begitu pula dengan sekolah Dara. Sekian dari cerita hari ini, sampai jumpa ke cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.